Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya. Nah, berjumpa lagi bersama Ibu Reti Agustina di sini dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia tentunya. Pada pertemuan kali ini kita akan tetap membahas tentang teks cerita inspiratif. Nah, mari kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Tapi sebelum itu, Bu Reti ingatkan sekali lagi, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channelnya Bu Reti ini ya, supaya Bu Reti lebih semangat lagi dalam membuat video pembelajaran materi bahasa Indonesia yang lainnya. Baik, silakan kalian berdoa terlebih dahulu sebelum memulai belajar ya. Berdoa dimulai. Selesai. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita kan sudah belajar mengenal teks cerita inspiratif. Kita juga sudah belajar menelaah struktur teks cerita inspiratif dan juga menelaah kaidah bahasanya. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menulis teks cerita inspiratif. Baik, bagaimana ya langkah dalam menulis teks cerita inspiratif? Mari kita pelajari. Ayo kita belajar menulis. Silakan kalian siapkan kertas dan pulpen ya. Sudah siap semuanya? Nah, yang pertama ini sama dengan ketika kita hendak menulis sebuah cerita ya, kita harus mencari inspirasi. Nah, inspirasi ini bisa dicari berdasarkan pengalaman pribadi, dari pengamatan, dari membaca buku, atau dari cerita orang lain. Bisa dipahami ya sampai sini? Setelah kalian mencari inspirasi, kalau sudah ketemu, silakan kalian temukan dan pilihlah tema dan amanat untuk cerita inspiratifmu itu. Temanya apa? Misalnya tema saling berbagi atau tema tentang kesabaran. Terserah kalian. Saya di sini membebaskan kalian untuk memilih tema yang sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian amanat itu pesan moralnya, nasihat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Ya, ini yang menjadi inspirasi untuk pembaca supaya pembaca itu menjadi pribadi yang lebih baik. Itu adalah tujuan dari teks cerita inspiratif ya. Jadi silakan kalian pilih tema dan amanatnya. Silakan tentukan dari sekarang ya. Bu Reti membebaskan kalian ingin apa saja, boleh. Yang penting ingat, tidak boleh plagiat atau meniru yang ada di internet. Ini silakan kalian membuat sendiri. Kalau misalnya kalian memang terinspirasi dari cerita yang ada di internet, misalnya cerita tokoh yang terkenal, tidak apa-apa, asalkan kalian tidak menjiplak teksnya secara utuh yang ada di internet ya. Kalian harus membuat sendiri dengan bahasa kalian sendiri nantinya. Begitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Ingat ya, Bu Reti lebih suka kalian menulis secara jujur. Nah, karena kejujuran itu yang akan menyelamatkan kalian nanti di masa depan. Jadi, silakan kalian pupuklah kejujuran di dalam hati kalian. Baik, yang ketiga, silakan kalian tentukan tokoh-tokoh dan latar cerita yang kalian inginkan. Ini sama saja dengan menulis ketika kalian menulis cerita pendek. Bu, sebenarnya apa sih bedanya cerita inspiratif dengan cerita pendek? Sebenarnya sama saja ya, hanya saja cerita inspiratif itu lebih dikerucutkan lagi. Jadi cerita inspiratif itu lebih ke
cerita motivasi yang membuat orang lain itu menjadi terinspirasi, tergerak hatinya, memiliki rasa simpati, empati, dan kepedulian begitu. Sedangkan kalau cerita pendek itu kan bisa bermacam-macam. Apa yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca itu bermacam-macam gitu. Begitu. Ini tokoh-tokoh dan latar ceritanya. Latar cerita itu bisa latar tempat, waktu, dan suasana. Kalian boleh menyebutkan dengan lengkap atau misalnya tempatnya saja atau waktu dan suasananya saja, tidak apa-apa. Yang penting harus ada latar dan tokohnya ya. Lanjut. Kemudian setelah kalian sudah melewati langkah 1-3, kalian harus membuat kerangka. Kerangka itu rangkaiannya. Kalian harus membuat kerangka berdasarkan struktur dari teks cerita inspiratif dan ditulis dengan bahasa yang menarik yang sesuai dengan kaidah bahasa. Tentunya juga harus disesuaikan dengan bahasa kalian sendiri ya. Jangan menyontek yang ada di internet. Begitu. Ketika kalian sudah membuat reng-rengan cerita berdasarkan struktur dari teks cerita inspiratif itu, kalian silakan dikembangkan kerangka atau reng-rengan itu menjadi sebuah cerita yang utuh. Ayo kita belajar mengembangkan kerangka dari teks cerita inspiratif itu yuk. Silakan, ini tugas 5, tugas terakhir untuk semester ini ya. Ayo silakan menulis cerita inspiratif. Buka buku tulis kalian, silakan ditulis mulai dari sekarang ya. Yang pertama, kalian harus menulis judul. Silakan kalian tulis judul cerita inspiratif yang diinginkan. Nah, kalau kalian belum mendapatkan inspirasi untuk membuat judul, silakan boleh dilewati dulu. Nah, menulis judul itu juga ada aturannya ya. Nah, aturan itu bisa kalian lihat lagi di videonya Bu Reti yang belajar mengenali struktur teks cerita inspiratif ya. Juga tolong diingat, judul ini wajib untuk ditulis ya. Karena judul ini adalah nama karangan yang mencerminkan isi dari cerita. Jadi ini judul wajib ada gitu ya. Entah mau ditulis awal atau ditulis di bagian nanti setelah teksnya sudah jadi, tidak apa-apa. Yang penting harus ada judulnya. Lanjut. Nah, yang kedua yaitu orientasi. Orientasi itu pembuka. Silakan kalian tulis pembukaan cerita teks inspiratif itu berisi pengenalan tokoh dan latar. Latar itu bisa tempat, waktu, suasana. Ya seperti kalian membuat sebuah cerita pendek gitu ya. Hanya saja ini intinya yang bisa menginspirasi orang lain gitu. Nah, silakan ini minimal kalian tulis 3 kalimat atau 1 paragraf. Nah, 1 paragraf itu terdiri atas minimal 3 kalimat ya. Bisa dipahami ya di sini ya. Atau lebih dari 1 paragraf juga tidak apa-apa. Tergantung kreasi dari kalian sendiri ya. Yang ketiga adalah komplikasi. Nah, silakan kalian tulis permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utama. Minimal 1 paragraf juga. Minimal ya, berarti paling sedikit 1 paragraf gitu, boleh lebih. Permasalahannya apa sehingga bisa menginspirasi orang lain itu apa gitu. Sama dengan menulis cerita pendek gitu ya. Jadi yang pokoknya kalau yang cerita inspiratif itu yang menginspirasi banyak orang, yang menginspirasi orang lain. Orang lain di sini adalah pembaca. Yang membaca cerita kalian nanti itu bisa terinspirasi atau tidak, atau bisa mengambil pesan moralnya atau tidak gitu. Kemudian yang keempat adalah resolusi. Nah, silakan
kalian tulislah pemecahan masalah atau solusi yang dialami tokoh. Jadi setelah tokoh itu mengalami sejumlah masalah, beberapa masalah, dia mendapat penyelesaian atau solusi yang bagaimana gitu. Itu terserah kalian. Biasanya solusinya itu solusi yang baik-baik ya. Perbedaannya resolusi yang ada di cerita inspiratif dengan yang ada di cerpen. Kalau yang di cerpen itu kalian bisa membuat resolusi itu atau penyelesaian itu dibuat menggantung atau dibuat sedih atau dibuat bahagia gitu ya. Jadi bisa dibiarkan pembacanya yang menebak sendiri nanti akhirnya bagaimana, atau penulis yang menentukan akhirnya bagaimana. Tetapi kalau resolusi yang ada di dalam teks cerita inspiratif, resolusi ini pasti penyelesaiannya itu adalah penyelesaian yang baik, yang berakhir bahagia, misalnya menjadi sukses. Begitu. Bisa dipahami sampai sini? Baik, yang terakhir adalah koda. Silakan kalian tulis saran dan amanat atau pesan moral yang dapat diteladani dari permasalahan yang terjadi di dalam cerita. Nah, ini juga ada perbedaannya dengan cerpen atau cerita pendek. Kalau di dalam cerita pendek, koda ini bersifat tidak wajib ada. Sedangkan di cerita inspiratif, koda ini wajib sekali ada. Nah, ini juga sama, silakan kalian tulis minimal 3 kalimat atau 1 paragraf. Baik, kalau kalian mau bertanya, loh Bu, kan yang di LKS juga ada insiden atau rangkaian peristiwa. Strukturnya memang ada perumitan peristiwa atau insiden atau rangkaian peristiwa. Tetapi yang Bu Reti minta di sini itu tidak memakai itu ya, biar mudah untuk kalian. Jadi silakan kalian kerjakan saja yang ada di layar monitor kalian, layar HP atau layar komputer kalian ini ya. Ada judul, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. 5 itu saja. Ya, jangan lupa ini gunakan kaidah bahasa dari teks cerita inspiratif ya. Jadi harus ada kaidah bahasanya. Ada majasnya, salah satu saja, tidak perlu semuanya. Kemudian frasa, klausa, kalimat itu sudah jelas ya. Ada konjungsinya sudah jelas. Yang pasti di sini nanti kaidah bahasa yang harus digarisbawahi adalah harus ada majasnya. Dan saya ingatkan juga untuk cerita inspiratif karya kalian ini nantinya akan mendapatkan sertifikat menulis dan itu akan bisa dipergunakan untuk menambah nilai kalian. Gitu ya. Gitu, nanti kalau sudah selesai difoto dan dikirim ke WA-nya Bu Reti. Selamat mengerjakan ya, semoga sukses. Baik, terima kasih. Semoga penjelasan dari Bu Reti ini bermanfaat untuk kalian. Bu Reti ingatkan lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Bu Reti ini ya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.